Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semester 3 ya, tahun ini ya. Pada teman-teman semester 3 di tahun ini, semoga tetap semangat dan tetap happy dalam menjalani pembelajaran di kampus kita tercinta ini. Baik, perkenalkan, nama saya Rahma Trisnaningsih, atau biasa teman-teman bisa memanggil saya Ibu Rahma. Nah, di semester 3 kali ini saya mengampu mata kuliah perancangan media promosi kesehatan. Nah, teman-teman pasti teman-teman generasi Gen Z atau generasi Alpha. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan media, baik itu media cetak, media elektronik, kemudian media audiovisual seperti itu. Nah, di mata kuliah ini kita pun akan mempelajari media-media tersebut. Nah, di pertemuan awal kita kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mata kuliah perancangan media promosi kesehatan, bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana metode pembelajarannya, dan apa yang ingin dicapai dari teman-teman mengikuti perkuliahan perancangan media promosi kesehatan. Baiklah, di perancangan media promosi kesehatan ini merupakan mata kuliah yang seperti mengenalkan kepada mahasiswa begitu, baik dengan proses, tahapan, dan macam-macam media seperti itu. Nah, jadi di sini kita tidak hanya belajar teori saja, tapi kita juga berpraktik di sini. Karena di sini mata kuliah perancangan media promosi kesehatan 3 SKS ya, dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Nah, di mana teman-teman akan lebih banyak melakukan praktik di sini. Seperti bagaimana membuat media, bagaimana memilih media yang tepat untuk audiens, tentu saja. Nah, di mata kuliah perancangan media promosi kesehatan, teman-teman juga akan belajar produksi media promosi kesehatan, media cetak seperti poster, leaflet, stiker, standing banner. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang produksi media promosi kesehatan berupa naskah audio seperti podcast, radio spot, iklan layanan masyarakat yang bisa didengarkan di radio. Kemudian ada produksi media promosi kesehatan dengan audiovisual. Nah, teman-teman bisa memproduksi media dengan bentuk iklan layanan masyarakat yang biasa ditampilkan di televisi, di YouTube, seperti itu. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari bagaimana memproduksi media promosi kesehatan melalui media online. Nah, seperti website, blog, media sosial. Nah, tentu tidak asing lagi ya media sosial bagi teman-teman semua. Nah, dan juga selain media-media modern yang saya sebutkan di atas, nah, seorang promotor kesehatan juga perlu ataupun mengenal bagaimana menggunakan media tradisional, seperti misalnya permainan tradisional, lagu-lagu daerah, seperti itu. Sehingga kita sebagai seorang promotor kesehatan bisa bergaul atau istilahnya bisa berkomunikasi, bisa melakukan media promosi kesehatan yang kita kenalkan ke berbagai audiens seperti itu. Nah, bentuk-bentuk kuliah kita bukan hanya tatap muka kuliah saja seperti saya di depan dan teman-teman hanya duduk di tempat duduk masing-masing sambil melihat saya berbicara. Tidak, kita membuka diskusi sangat terbuka. Nah, jika teman-teman ada pengetahuan
yang baru kalian baca atau teman-teman punya ide, sampaikan saja. Di ruang kelas saya ini kita membuka diskusi seluas-luasnya. Nah, tentu dengan teman-teman semua tentu lebih cepat ya dalam mengenal informasi. Nah, sampaikan saja di saat saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. Nah, silahkan teman-teman bisa tunjuk jari atau ya, kemudian saya persilahkan untuk berpendapat atau bisa saling berdiskusi sesama temannya. Nah, kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian kita bisa saling berdiskusi. Nah, kemudian kita bisa membuat suatu perencanaan. Kemudian bisa kita tuangkan melalui media-media yang tadi saya sebutkan. Nah, tergantung pada minggu keberapa saya akan menyampaikan produksi media, terutama tentang media cetak. Nah, misalnya minggu pertama saya menyampaikan produksi media berupa poster. Nah, minggu berikutnya saya menyampaikan produksi media cetak berupa standing banner seperti itu. Atau bisa juga di minggu berikutnya saya menjelaskan lagi bagaimana media promosi kesehatan berupa podcast atau berupa dialog antara reporter dengan ahli kesehatan seperti itu. Kita bisa bermain peran di sini. Kita bisa banyak belajar dari jurnal. Nah, teman-teman bisa mendapatkan banyak jurnal dengan googling. Tergantung nanti materi apa yang akan saya sampaikan seperti itu. Nah, untuk produksi teman-teman bisa praktik di laboratorium produksi. Di sana lengkap, ada videographer, ada kamera, ada perlengkapan-perlengkapan untuk melakukan wawancara seperti mikrofon, kemudian kamera portable seperti itu. Ya, silakan, ada yang bertanya? Ya. Oh, kenapa kok kita mesti belajar banyak media? Oke. Bagus sekali pertanyaannya ya. Di sini sebagai seorang promotor kesehatan, nah, kita bertugas untuk bagaimana menyadarkan atau memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk media. Nah, sasaran kita bukan hanya orang-orang yang seumuran dengan kita kan. Nah, itu saja ada orang yang angkatan boomer generation istilahnya, yang masih awam dengan media seperti media sosial. Nah, kita bisa menyampaikan dengan media konvensional seperti penggunaan media tradisional dengan bahasa daerah, dengan cerita rakyat yang kita bumbui dengan sedikit cerita tentang kesehatan seperti itu. Ya, metode yang saya gunakan di sini ada ceramah, ada kita bertukar pikiran, ada praktik langsung seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian ada juga belajar sendiri. Nah, di mana teman-teman nanti ada penugasan juga, penugasan individu dan kelompok. Nah, seperti itu. Dan harapannya kita semua senang ya, kita semua enjoy dalam perkuliahan perancangan media promosi kesehatan seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan.
Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa WA dengan saya, atau bisa juga mengirimkan ke email. Nah, nanti akan saya berikan kepada ketua kelas di angkatan ini email saya dan nomor WA saya. Seperti itu ya. Baik, demikian pembukaan kita pada perkuliahan perancangan media promosi kesehatan. Kita lanjut, istirahat dulu. Nah, nanti 10 menit kemudian saya akan memberikan materi pertama, yaitu tentang dasar dan teknik yang efektif dalam periklanan dan dalam tahapan perancangan media, ya. Begitu ya, jelas? Baik, saya akhiri sampai di sini. Nanti kita kembali pukul 10.45. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.